Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12. Saya Kintan Hayu Gumala. Saya Ranitiana dengan NIM 185221163. Saya Sabila Yasari Istiqomah NIM 185221164. Kami akan menjelaskan siklus buku besar dan pelaporan. Dalam siklus buku besar dan pelaporan terdapat 5 subbab. Yang pertama, sistem buku besar dan ancaman. Yang kedua, memperbarui buku besar. Yang ketiga, posting jurnal penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang kelima, menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama, sistem buku besar dan ancaman. Dalam sistem buku besar dan ancaman terdapat proses ancaman dan pengendalian. Proses sendiri, database harus terpusat, diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi. Para investor dan kreditor mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Ancaman dan pengendalian. Terdapat 3 ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama, data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Pengendaliannya menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan. Ancaman kedua, pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya menerapkan autentikasi multifaktur dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar. Ancaman ketiga, hilangnya atau penghancuran data induk. Pengendaliannya menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang kedua, memperbarui buku besar. Dalam aktivitas memperbarui buku besar, terdapat subsistem akuntansi dan bendahara. Subsistem akuntansi sendiri dalam teori buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal dari seluruh transaksi selama periode tertentu. Selanjutnya, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas, investasi atau akuisisi saham treasury. Ancaman dan pengendalian. Ada 2 ancaman. Yang pertama, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Ancaman yang pertama, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Yang ancaman kedua, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya, integritas pemrosesan entry data, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang posting jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori dasar, yaitu akrual, penangguhan, estimasi, revaluasi, dan koreksi. Yang pertama adalah akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir tahun periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi. Namun, kasnya itu belum diterima ataupun dikeluarkan. Contohnya adalah pencatatan pendapatan bunga yang harus diterima dan upah yang belum dibayarkan. Yang kedua adalah penangguhan. Penangguhan itu entry yang dibuat pada akhir tahun periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan yang terkait itu dilaksanakan. Contohnya adalah pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran
tertentu, misalnya sewa, bunga, ataupun asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga adalah estimasi. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya, meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat adalah revaluasi. Revaluasi itu entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset dan perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya, perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, ataupun catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Terakhir adalah koreksi. Koreksi itu entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Dalam posting jurnal penyesuaian terdapat 2 ancaman, yaitu yang pertama adalah jurnal penyesuaian tidak akurat dan jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Kedua ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan pengendalian berikut. Yang pertama adalah pengendalian integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet. Yang ketiga, jurnal penyesuaian standar. Yang keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang kelima, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Yang keenam adalah pengendalian akses. Selanjutnya adalah rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Lalu ada tinjauan dan pembuatan jejak audit. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan itu ada 4. Yang pertama adalah entry jurnal penutup, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan keuangan, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Saya sekarang akan menjelaskan tentang 2 perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang cenderung akan memengaruhi proses persiapan laporan keuangan secara signifikan. Yang pertama adalah transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data efektif terus digalakan, namun SEC Amerika tetap beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangannya. Karena IFRS dan GAAP itu berbeda dalam beberapa cara memengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Perbedaan pertamanya adalah terkait pada aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap utamanya dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Sedangkan dalam IFRS, secara umum mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui bahwa elemen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda pula. Perbedaan kedua mencakup perhitungan biaya penelitian dan pengembangan. Dibandingkan dengan GAAP, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Amerika mungkin harus meningkatkan cara mereka dalam mengumpulkan dan mencatat biaya terkait pengembangan sehingga mereka dapat memutuskan biaya yang harus dibebankan dan yang dapat dikapitalisasi dengan tepat. Perbedaan yang ketiga adalah IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaannya. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO harus memodifikasi sistem akuntansi biayanya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua adalah XBRL. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language,
yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Untuk memahami sifat revolusioner XBRL ini, mereka yang menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi berbagai pengguna. Selanjutnya, XBRL mereka yang menyiapkan membuat kode dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format kepada para pengguna. Lalu, XBRL dapat menerangkan sebuah angka dalam spreadsheet untuk mengindikasikan bahwa ia menunjukkan penjualan bagi satu periode waktu tertentu berdasarkan USGAAP dan dalam dolar Amerika Serikat. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam menyiapkan laporan keuangan. Ada dua ancaman dalam menyiapkan laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan yang curang dan laporan keuangan yang tidak tepat. Kedua ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan pengendalian. Yang pertama, pelatihan dan pengalaman dalam penerapan IFRS dan XBRL. Yang kedua, audit. Lalu pengendalian integritas pemrosesan dan penggunaan serangkaian perangkat lunak. Siklus buku besar dan pelaporan yang terakhir yaitu menghasilkan laporan manajerial. Laporan manajerial ini terdapat dua kelompok utama. Yang pertama, laporan pengendali buku besar. Contoh dari laporan pengendali buku besar ini seperti daftar voucher jurnal dan daftar saldo akun buku besar. Untuk yang kedua yaitu anggaran. Anggaran ini dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Contoh dari anggaran ini sendiri seperti anggaran operasional dan anggaran pengeluaran modal. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Ada 3 pengendalian yang penting untuk menanggulangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Nah, dalam hal ini tidak menjadi permasalahan basis mana yang akan digunakan untuk menyiapkan laporan kinerja anggaran sebuah unit. Sedangkan untuk anggaran sendiri, anggaran fleksibel ini merupakan sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu balance scorecard, merupakan sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, seperti perspektif keuangan, operasi internal, inovasi, dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Keempat dimensi ini secara bersama-sama menyediakan sebuah ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang hanya disediakan oleh ukuran keuangan. Yang ketiga yaitu prinsip desain grafis yang tepat. Tentunya dalam mendesain grafik harus didesain dengan baik untuk mempermudah proses identifikasi, pemahaman tren, dan hubungan. Namun, jika grafik yang didesain buruk dapat mengganggu pembuatan keputusan dengan perhatian yang menyesatkan. Maka dari itu, penting bagi para akuntan dan profesional sistem informasi untuk memahami prinsip-prinsip membuat desain grafik yang tepat sehingga dapat menghindari ketidaksengajaan pembuatan grafik yang menyesatkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.